pencet. Iya, halo. Keren-keren ya Kak di sini ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, semangat ya Kak. Next, dilanjut nomor 1 sampai nomor 5 pengenalan verbal analogi bisa dikerjakan dalam waktu 6 menit dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, jawaban jangan lupa ditulis di kolom chat. Nanti akan aku cek. Berbagai variasi untuk jawaban nomor 1 ya. Ada yang B, ada yang C. Nah, aku ingin tahu jawabannya yang B itu kenapa? Analogi padan katanya gimana gitu. Salah satu aja. Nomor 1. Mungkin Kak Ruth Paula mau menjawab. Dari suara nggak apa-apa, Kak? Iya, open audio aja. Nggak apa-apa. Ini kalau menurutku karena yang roman biasanya berhubungan, itu dibilang sastrawan ya, roman. Baru yang biasa megang komputer itu programmer dibilang. Menurutku aja, Kak. Kurang tepat jawabannya nomor 1 bukan B. Yang C, aku ingin tahu jawabannya kok bisa C itu, Kak. Direktur Utama Booster Nesia. Nomor 1 C jawabannya. Bisa open audio. Aku Indri, Kak. Oh iya, gak apa-apa Kak Indri. Aku pilih C karena kalau sastrawan itu kan ada akhiran an-nya, itu imbuhannya. Sastrawan terus identik dengan an, aku pilihnya di sini keamanan. Terus kunci kan identik ketika kita melakukan sesuatu yang dimana itu untuk keamanan gitu, Kak. Kayak gitu. Menurut aku. Oke, Kak Indri kurang tepat ya nomor 1. Ini jawabannya tepat ini Kak Jokim. Nomor 1 kena Kak Jokim, Kak Hera, Kak Afifa Nurmali. Silakan open audio Kak Afifa Nurmali aja. Kak Afifa Nurmali ada di ruang Zoom Kak? Iya, siap Kak. Jadi kalau menurut saya jawabannya D. Kan kalau roman itu kayak apa ya? Kayak karya sastra gitu. Prosa. Nah, dihasilkannya sama sastrawan. Terus kalau yang D, tas itu dihasilkan sama pengrajin gitu, Kak. Iya, benar. Jadi tas penghasilnya dari pengrajin ini jawabannya, bentar aku tak ke bawah aja dulu.
Nih, jawabannya itu yang D. Roman merupakan hasil karya sastrawan dan tas merupakan hasil karya pengrajin. Benar Kak Afifa. Terima kasih ya Kak Afifa. Oke, nomor 2. Nomor 2, bentar. Ini nomor 2. Siapa yang mau menjawab nih Kak? Nomor 2. Kak Muhimmatul Khairiyah. Kenapa nomor 2 jawabannya D? Maaf ya Kak Dian, kalau ada yang salah, kalau menurut saya kan menara identik dengan hal yang tinggi. Nah, dari jawaban yang di sini, yang menunjukkan bahwa ciri khas dari sesuatu itu air akan tetap jernih. Iya, benar. Menara ini mempunyai sifat tinggi, sedangkan air mempunyai sifat jernih. Dari segi sifat menurut saya. Gitu, Kak. Terima kasih ya, Kak. Kak, bagaimana dengan jawaban E, Kak? Jawaban E. Kecap iya sih, tapi menurut saya lebih lebih ke cenderung ke D gitu jawabannya. Berpendapat Kak, kalau yang E Kak, kalau kecap ada yang asin. Iya, benar. Sebenarnya logika juga, air juga ada yang keruh sih kalau masuk ke kecap asin, air keruh juga ada. Iya, tapi kan kalau air kan kebanyakan jernih gitu. Iya, kadang di suhu tertentu kan ada keruhnya gitu, tapi lebih spesifiknya ke jernih gitu. Menurutku deh. Itu sih Kak alasanku. Oh ya, untuk yang lesson ini Kak Jokim ngapain ya? Mau tanya apa mau menjawab? Saya mau berkomentar, mau menjawab. Silakan. Jawaban yang saya pilih itu A, gelas. Gelas sifat dasarnya itu bening. Iya, kenapa jawabannya nomor 2A gitu? Alasannya menurut saya yang benar tuh jawabannya D, Kak. Sudah saya tadi jelaskan kalau menara mempunyai sifat yang tinggi, yaitu sifat ke bendanya, benar. Terus yang D ini kan sifatnya jernih gitu, gak mungkin sifatnya air tuh keruh. Maksudnya air punya sifat keruh, tapi di satu saat tertentu gitu. Nggak jadi tanya atau gimana, Pak? Kak Jokim? Ya. Baik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau bertanya lagi, saya lanjutkan ke nomor 3 gitu. Telas ya. Misalnya namanya on. Sani. Nomor 3, jawabannya ada yang K. Monggo silakan open audio. Mbak Iin, Kurnia, Rahayu, monggo. Oh ya Kak, menurut saya nomor 3 ini Raja di Ternate itu Gobongan, sementara Raja di Jambi itu Sultan atau Saifuddin. Gimana Kak Iin? Suaranya tadi agak jelas tapi agak geremeng gitu.
ini menurut saya nomor 3 itu kan Raja di Ternate itu Babullah, sementara Raja di Jambi itu Sultan Tata Syaifuddin. Benar atau tidak ya? Itu bukannya bandara yang terletak di Ternate itu Babullah, terus bandara yang terletak di Jambi itu bukannya Sultan Taha Syaifuddin ya? Menurut saya seperti itu. Mungkin ada pendapat nomor 3. Mohon maaf, Kak Dian. Ya? Bagaimana ya Kak cara menjawab soal yang seperti ini, tapi kita tidak tahu begitu. Misalnya kayak Babula itu kita tidak tahu apa, kemudian Mutiara itu apa, Sultan Tata Syaifuddin itu apa. Apakah ada tips dan trik dari Kak Dian untuk menjawab soal-soal seperti ini? Kalau misalnya nggak tahu itu Ternate sama Babula itu apa ya Kak? Menurut saya sih sering-sering latihan soal. Nah dari sering-sering latihan soal itu bakalan bisa jawab. Terus menurut saya kalau misalnya ada kayak gini ya, oh paling ini bandara, paling ini kata sifat, mungkin hal yang lain gitu yang sekiranya masuk gitu menurut saya sih. Tapi nggak tahu kalau jalur caranya kakak yang lain gimana, bisa memberikan pendapat juga gitu. Mau kasih pendapat. Mungkin yang lain ingin memberikan pendapat untuk yang nomor 3. Iya Kak, aku Kak. Iya, monggo. Jadi kalau aku sih ya kan ini kita lihat Ternate ini nama tempat kan. Jadi di sini ya nama tempat ada yang A sama yang C lah istilahnya. Kalau Melaboni bukan tempat gede tapi dia kayak ibu kota gitu. Nah, Babullah ini kan kayak nama sesuatu gitu kan. Yang mencerminkan nama sesuatu itu cuma Sultan Taha Saifuddin gitu. Jadi kalaupun aku nggak tahu, aku pakai logika aja gitu. Iya, benar Kak. Masuk. Oke, terima kasih ya Kak. Oh ya, ini yang tadi yang berbicara dengan Kakak siapa ya? Belum perkenalan. Saya Farina Islami Kak. Kemarin sempat daftar tapi nggak lolos di wawancara. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Dicoba tahun depan, tetap semangat. Oh ya Kak Iin, ini berarti bukan bandara ya, berarti raja yang terletak di Ternate bernama Babullah dan bandara yang terletak di Jambi bernama Sultan Taha Syaifuddin ya Kak. Halo Kak Iin. Iya, Kak Dian. Setahu saya kan kebetulan jurusan sejarah. Jadi untuk yang nomor 3 ini, pada zaman dahulu kan ada kerajaan. Nah, kerajaan di Ternate itu salah satunya adalah Babullah. Sementara kalau yang Jambi ini saya kan kurang begitu tahu. Jadi saya untuk menjawabnya kira-kira saja, oh yang di pertama ini kan kota. Kemudian yang perbandingannya itu kan nama. Jadi saya mengira aja untuk yang Jambi ini, rajanya pada zaman dahulu itu Sultan Tata, begitu Kak Dian. Oh iya, nanti entar lagi ya aku searching dulu, kita lanjut di nomor selanjutnya, baru nanti terakhir di nomor 3 ya Kak ya. Ya Kak Dian. Nomor 4 ada yang mau menjawab? Nomor 4. Apa? 4. Nomor 4, Kak Alexio. Monggo Kak, open audio. Kak Alexio masih ada di ruang Zoom? Nggak ada, oke. Ya, iya Kak. Oh ada, oke, monggo Ada. silakan. Jadi nomor 4 itu
Itu kan hentak itu dia masuk ke kata kerja kan. Hentak itu pasti berhubungan dengan kaki kan. Terus kenapa saya pilih A? Karena kepak itu kan nggak mungkin kalau kepak itu berhubungan dengan kaki. Terus kepak juga merupakan kata kerja yang dia selalu dihubungkan dengan sayap. Seperti yang lagi booming sekarang kan kepakan sayap kebinekaan itu kan berhubungan dengan sayap. Begitu Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat? Iya benar Kak. Jawabannya nomor 4 tuh A, kepak sayap. Kak, mohon maaf mau tanya. Iya. Kan ini berhubungan dengan verbal analogi tuh. Misalkan kalau dia pertanyaannya ataupun kata yang di soalnya itu kata pertamanya itu yaitu kata kerja, mungkin nggak kalau misalkan jawabannya itu ada kata sifat atau dia harus jadi kata kerja juga di jawaban pertama? Gitu. Kalau misalnya yang ruas kiri itu kata kerja, terus ruas kanan titik-titik, pasti jawabannya kata kerja juga gitu Kak. Gak mungkin nggak sama. Iya, jadi ruas kiri, ruas kanan analogi harus sama. Berarti dia harus kata kerja dan kata kerja, kata sifat dan kata sifat, begitu ya Kak? Iya benar Kak. Oh ya, terima kasih Kak. Iya sama-sama Kak. Iya benar Kak, yang baru menjawab nomor 4 tuh jawabannya A. Jadi hentak itu identik dengan gerakan kaki, sedangkan kepak identik dengan gerakan sayap. A ya. Benar kata Alexio. Terus nomor 5, maaf, nomor 5 jadi atas saja ya. Nomor 5, kail mencing. Sama dengan apa jawabannya nih nomor 5? Ada yang bilang nomor 5 tuh A tadi aku sempat baca chat di atas. Kak Yudi, silakan open audio. Iya Kak. Kalau kail itu kan semacam ini ya, semacam hook tuh yang di ujung pancing itu untuk dipakai mancing gitu. Nah itu kan alat digunakan untuk memancing gitu. Dan jawaban A jarum untuk menjahit. Gitu sih, Kak. Iya benar. Iya benar Kak. Nah, terima kasih ya Kak Yudi. Jadi kail itu merupakan alat digunakan untuk memancing, sedangkan jarum merupakan alat yang digunakan untuk menjahit. Nah, kita kembali lagi soal nomor 6 ini. Fulcrum penunjang sama dengan apa? Oh ya, ini titiknya lebih ya Kak. Titiknya lebih. Belum aku delete, nanti aku perbaiki. Jadi fulcrum penunjang ini jawabannya nomor 6 apa Kak? Yang di kolom chat belum ada jawaban nomor 6 ya? Kak Mafiratu Nisa, nomor 6B, keren. Ayo Kak, bisa open audio. Ya Mbak, jadi sebenarnya itu saya pun nomor 6 itu masih ragu tuh Mbak, asal tembak aja sebenarnya. Iya ya, nggak apa-apa. Enggak dijelasin. Saya bingung juga itu fulcrum penunjang eflorescen berkembang atau benar pengertiannya itu sebenarnya yang dicari ya Mbak? Iya benar, sinonim. Sinonim. Jadi ya itulah Mbak, asal tembak yang nomor 6 itu. Iya benar. Tidak apa-apa Kak. Ide jawabannya benar banget B gitu. Instingnya peka banget nih Kak Mafiratu Nisa. Jadi fulcrum sama penunjang ini sinonim. Sinonim fulcrum adalah penunjang. Jadi di sini apa jawabannya ruas kanan? Berarti sinonim juga. Kita cari. Sinonim efflorescent adalah berkembang. Jadi ini bocoran sih, nomor 6 itu sama kayak kisi-kisi TBS EPDP tahap pertama. Verbal analogi itu ada yang keluar gitu dengan padang kata, sinonim dan antonim gitu. Yang antonim yang kemarin aku sempat share gitu tiap hari minggu itu Kak. Ini nomor 1 sampai nomor 6 verbal analogi. Mungkin ada yang mau bertanya atau aman semua yang udah aku jelasin? Oh iya Kak Dian, ingin menambahkan yang tadi nomor 3, setelah saya browsing untuk sultan terakhir di Jambi itu Sultan Tata Saifuddin. Jadi ini bisa jadi diambil dari bandaranya juga yang
dulunya itu merupakan sultan di salah satu kerajaan. Gitu Kak Dian. Iya. Berarti benar ya Kak, bandara gitu. Bandara yang terletak di Ternate itu Babula, sedangkan bandara terletak di Jambi itu Sultan Taha Saifuddin gitu ya Kak. Iya, Iin. betul Kak Dian. Iya. Oke. Di sini aku juga saling belajar ya Kak. Mungkin ada jawabannya aku yang salah, monggo direvisi ya nggak apa-apa. Aku senang hati malah direvisi seperti itu. Jadi ada perbaikan buat saya gitu Kak. Terima kasih Kak Iin. Sama-sama Kak Dian. Nah, di sini ada 2 soal, nomor 7 sama nomor 8. Ini pengenalan verbal, tapi pengenalan verbal itu ada 3 di TPS. Yang pertama verbal analogi di atas. Nah, yang kedua ini pengenalan logis, Kak. Nomor 7 sama nomor 8. Monggo. Jika ada gelas, maka ada sendok. B. Monggo bisa dijawab, terus jawabannya ditaruh di kolom chat ya. Terus. Jika ada gelas, maka ada piring. Jika ada piring, maka ada sendok. Jika ada piring, jika tidak ada sendok, maka tidak ada. Jika tidak ada piring, maka tidak ada sendok dan gelas. Ini jawab nomor D ini nomor 6 apa nomor 8 ya, Kak? Nomor 7. Kenapa kok bisa B? Kak Andika. Iya, Kak. Siapa yang mau menjawab tadi? Aku Kak Alexio. Boleh? Iya. Boleh. Nomor 7 ya? Oke. Itu kan silogisme ya Kak ya, nomor 7. Iya, benar. Silogisme. Jadi itu karena 2 variabel kan. Aku lupa itu aku lupa tolens, ponens atau apa itu. Jadi aku punya rumus nih untuk silogisme. Jika ada 2 variabel yang sama, maka dia boleh dicoret. Jadi itu kan ada piring-piring tuh yang sama. Jadi kesimpulannya tersisa jika ada gelas, maka ada sendok. Begitu Kak. Iya, jadi aku benar. pakai sistem coret-coret untuk yang silogisme gitu. Iya, nomor 7 B jawabannya benar. Iya. Terima kasih Kak. Harus dihafalin rumusnya. Kalau aku ya, kadang aku nggak hafal juga ya antara modus ponens sama tolen gitu. Kadang lupa juga. Nah, kalau pokok intinya aku hafal di akhir. Oh, berarti kalau negasi Q, negasi P berarti modus tolen ya gitu. Oh, berarti jawabannya negasi P tuh. Kalau premis 2 negasi Q berarti negasi P terus. Kalau Q tapi berarti premis kesimpulannya itu berarti P gitu. Gitu, Iya. Kak. Baik Kak. Di soal-soal yang lain ada kemungkinan nggak Kak kalau misalkan ada 3 variabel gitu? Soalnya ada ya? Ada, kan soal PDP banyak. Iya, soalnya kalau ini kan masih enak kita coret-coretnya ya. Ada 2 variabel yang sama gitu kita bisa coret gitu kan. Kalau aku pakai itu sih Kak, pakai sistem coret-coret. Tapi lihat dulu kalimat pertamanya bagaimana gitu. Terima kasih Kak. Iya Kak.
Sebelumnya sudah sih yang 3 premis kemarin tuh ya aku jelasin kenalan logis 2 minggu kemarin atau 1 minggu kemarin aku lupa. Pokoknya ada udah aku upload juga di folder tes bakat skolastik di bit.ly/perjuangan LPDP, nanti aku tulis ya di kolom chat. Oke, nomor 7 sudah benar jawabannya Kak Alessio. Nomor 8 ini ada yang jawab A. Kenapa kok bisa A? Iya Kak Felisi, nanti ya Kak. Habisnya nomor 8 dijelasin. Oke, aku jelasin nomor 7 sama nomor 8. Bentar. Jadi, nomor 7 itu jika ada gelas, maka ada piring. Jika ada piring, maka ada sendok. Misal, P ada gelas. Ini P ada gelas. Q ada piring. I ada piring. R ada sendok. R ini ada sendok. Ini kan jika P maka Q. Jika Q maka R. Dari 2 premis di atas dapat ditarik kesimpulan secara silogisme. Atau kalau jawabannya udah ada kata yang sama, kita tinggal coret aja. Berarti jika ada gelas maka ada sendok, jawabannya B. Benar kata Kak Alexio seperti itu. Rumusnya, jika P maka Q, jika Q maka R, Q-nya dicoret, Q-nya dicoret, tinggal P sama R. Berarti jawabannya jika P maka R. Mana yang P? Ada gelas. Mana yang R? Oh, berarti ada sendok. Berarti jika ada gelas maka ada sendok. Jawabannya ini B. Begitu caranya nomor 7, Kak. Nomor 7 aman? Sebelum aku jelasin nomor 8. Aman, Kak. Oh iya, sama-sama Kak Felisi. Oke, ini nomor 8 ya Kak Felisi. Kita lagi sebentar. Nah, ini nomor 8. Jika Retno seorang mahasiswa teknik kimia, maka dia rajin belajar. Retno tidak rajin belajar atau dia anak pintar. Jawabannya apa? Kita kesimpulin. P. Retno mahasiswa teknik kimia. Q. Retno rajin belajar. Q. Retno rajin belajar. R. Retno anak pintar. Retno anak pintar. Oh, berarti jika P maka Q. Terus karena Retno tidak rajin belajar, kebalikannya yang Q. Yang bukan Q, tidak Q. Berarti negasi Q. Atau dilambangkan seperti ini. Atau R itu dia anak pintar. Udah aku jelasin di atas. Berarti ini dibaca jika P maka Q. Terus yang bawahnya itu premis 2 tidak Q atau R. Negasi itu yang bukan Q maksudnya. Berarti 2 premis di atas dapat disimpulkan langsung. Premis kedua harus diubah menjadi bentuk implikasi. Negasi Q atau R ekuivalen. Ada sama dengan 3 ini namanya ekuivalen. Sama dengan jika Q maka R. Kita ubah sehingga premis 1 tetap, jika P maka Q, premis 2 yang negasi Q atau R kita ubah karena ekuivalen. Jika Q maka R, kita coret lagi Q-nya coret, tinggal P, tinggal R. Berarti jika P maka R. Nah, yang mana yang P? Berarti jika Retno mahasiswa teknik kimia, maka yang R itu ia pintar. Ia ini Resi Retno, pintar. Jadi jawabannya itu yang itu Kak opsinya. Gimana untuk nomor 8 aman atau masih ada yang ditanyakan nomor 8? Kalian mau tanya?
Iya, ada yang bertanya nomor 8. Ya, untuk rumus ini itu memang diperuntukkan untuk ketika kata-katanya seperti itu atau gimana ya Kak Dian ya? Karena kan kita sering menjumpai beberapa kata, tidak hanya ini saja, mungkin ada kata yang tidak mudah kita pahami. Contoh saja seperti ini kan ada ataunya. Kita kan kalau belum tahu rumusnya kan kebingungan. Apakah ini ketika ada soal seperti ini menggunakan atau itu nanti rumusnya seperti ini Kak Dian? Iya, Kak. Bentar. Iya, Kak. Kalau ada soal negasi Q atau R itu di rumus SMA itu ekuivalen sama jika Q maka R gitu, logika matematika. Terus ini rumus ketetapan sudah, ini termasuk silogisme gitu, Kak. Nah, nanti Kakak bisa buka-buka tuh di grup for the test bakat skolastik, link materinya aku. Di situ ada, bentar ya aku cari. Udah enggak ya di sini, bentar. Nah, gini nih Kak. Ini kan yang dimasuk Kakak semua. Ya, ini kan yang dimasuk ini ya. Ya. Ini modus dolen Kak. Ini materi planologis ya. Premis 1. Jika P maka Q. Ini Q ya. Iya ini Q Kak. Bukan negasi Q, oke? Premis 2 ini negasi Q. Benar. Berarti jawabannya kesimpulannya negasi P. Aku coret aja. Ini bukan min. Berarti contohnya jika Ani rajin belajar maka Ani naik kelas. Ani tidak naik kelas. Berarti kan negasinya Q ini kan Kak. Berarti jawabannya negasi P. Ini modus tolen. Terus yang ini yang bawahnya itu modus ponen. Jika P maka Q benar. Premis 2P kesimpulannya Q. Seperti itu. Ini contohnya juga ya Kak ya. Terus silogisme sama kayak yang tadi. Premis 1 jika P maka Q, jika Q maka R, Q-nya dicoret tinggal jika P maka R. Sudah. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Dian. Ya. Maaf. Materi Dian Rosita _ persiapan SBK LPDP. Di situ ada kok bagian ekuivalen, bagian penalaran logis gitu. Waktu aku jadi pembicara SBK di yang ngadain tuh IMUT Salman ITB waktu itu Kak Iin. Dian, maaf, aku mau tanya. Iya. Kak, mungkin nggak kalau misalkan itu di silogisme itu dia nggak mutlak ngikutin rumus yang ada atau dia masuk ke penalarannya gitu. Terima kasih Kak. Mungkin ada. Kayak gini, misalnya di sini premis 1 tuh semua. Sebentar ya Kak, aku mau pindah tempat. Ruangannya nggak kondusif Kak.
Apa nih? Diulang. Tik zoom. Zoom. Zoom ini zoom. Tunggu dulu. Sama dengan dulu. Biarkan dulu. Sebentar ya. Di sini. Ya. Sampai dulu. S. Cek dulu ya. Kalau ngulang. Klik yang mana mau dikurang? Atas kan? Iya. Kurang. Baru klik sama mau dikurang. Ini ya. Klik. Bentar. Sini ya. Bersama dia. Tempel. Zoom, enggak, zoom, burung, sip sama burung.